Hujan turun pelan sore itu, menyapu debu-debu yang menggantung di udara sejak pagi. Di ujung gang sempit yang becek, tampak sosok Ningrum sedang menata gelas jamu di atas pikulan kayunya. Langkahnya tenang, matanya menatap lurus ke depan, tapi ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Sejak subuh tadi, perasaannya seperti diguncang sesuatu yang tak berwujud. Seperti ada yang pecah di dalam, tapi belum tahu bagian mana yang retak. Di rumah kecil berdinding kayu tua yang mereka tinggali, Bayu tak kunjung pulang. Biasanya selepas sekolah, anak itu sudah duduk di depan pintu, membantu Ningrum memanasi air untuk racikan malam. Tapi hari ini, bayangan itu tak ada. Hanya keheningan yang menyambut ketika ia pulang, dan rasa cemas itu pelan-pelan berubah menjadi kekhawatiran yang menggigit. Hampir maghrib, langkah kaki terdengar dari arah jalan. Ningrum langsung berdiri, menyingkap tirai pintu. Sosok itu benar, Bayu, tapi bukan seperti biasanya. Seragamnya kotor, kancing bajunya lepas, dan pelipis kirinya berdarah. Lebam membekas di pipi kanan. Napasnya terengah, seperti habis dikejar maut. Ningrum membeku. Dunia seolah berhenti berputar. "Maaf, Mbak." Suara Bayu lirih, hampir tak terdengar. Ia jatuh berlutut tepat di teras. Ningrum memeluk adiknya. Tubuhnya gemetar. Tak perlu banyak tanya. Ia tahu apa yang terjadi. Sudah sering terdengar kabar soal preman-preman di Terminal Kertajaya, tapi tak pernah Ningrum menyangka mereka berani menyentuh keluarganya. Malam itu, hujan makin deras, mengguyur atap rumah mereka yang bocor di beberapa bagian. Ningrum duduk memandikan luka Bayu, air matanya tak henti mengalir. Tapi bukan hanya karena sedih, ada amarah di baliknya. Luapan kemarahan yang selama ini ia tekan dengan doa dan kesabaran. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang bergolak, seperti binatang lama yang dibangunkan dari tidur panjang. Di ruang belakang, tersimpan sebuah guci tanah liat yang tak pernah dibuka sejak kakeknya meninggal. Guci itu disegel dengan kain mori dan diikat tali ijuk. Dulu, Ningrum bersumpah tak akan pernah menyentuhnya, karena di dalamnya tersimpan warisan yang hanya boleh dibuka jika darah keluarganya tumpah. Dan malam itu, sumpah itu pecah seperti kaca diinjak tanpa ampun. Dengan tangan gemetar, Ningrum mengambil guci itu. Ia memeluknya seperti memeluk jenazah orang tercinta. Tangisnya berubah jadi bisikan mantra, suara lirih yang seolah keluar bukan dari dirinya, tapi dari sesuatu yang jauh lebih tua, lebih dalam, dan lebih gelap. Angin tiba-tiba berhembus dari jendela yang tadinya tertutup. Api lilin bergoyang, nyaris padam. Sebuah siluet tua muncul dalam bayangan tembok, menyerupai sosok kakeknya. Mata Ningrum menatap tajam, tak lagi berkaca-kaca. "Maafkan aku, Mbah, tapi kali ini aku nggak bisa diam." Bisikan itu menggema, menembus ke tulang. Ia tahu, membuka rawa rontek artinya menyerahkan tubuh pada kematian yang tak akan datang, sampai dendam diselesaikan. Pelan tapi pasti, tubuhnya mulai berubah. Bukan dalam rupa fisik, tapi getarannya, auranya. Wajahnya yang selama ini lembut berubah, dingin. Matanya seolah menyimpan malam yang tak berujung. Dan di sanubarinya, hanya ada satu nama, satu tempat, dan satu tujuan. Terminal Kertajaya. Bayu tertidur pulas di dalam kamar. Ningrum berdiri di bawah hujan dengan kain panjang yang melilit tubuhnya. Guci itu ia tanam di bawah akar pohon, mangga depan rumah. Setelah itu, ia melangkah tanpa payung, tanpa suara, membawa dendam dalam dada dan rawa rontek dalam darahnya. Malam itu, langit mencatat langkah awal dari pembalasan berdarah yang akan mengguncang seluruh kota. Terminal Kertajaya masih hidup di tengah gerimis yang mengguyur, dengan lampu temaram dan dengungan kendaraan yang enggan pulang. Deretan warung rokok dan kios tambal ban tampak setengah tidur, namun di pojok terminal yang gelap, suara tawa kasar menggema dari bangku panjang di bawah pohon trembesi. 8 preman duduk sambil tertawa lepas. Salah satu dari mereka, bertubuh besar dengan rantai tergantung di leher, sedang memamerkan dompet usang milik anak sekolah yang mereka rampas siang tadi. Anaknya nangis kayak anak ayam ilang induk, ejeknya diiringi tawa yang membelah malam. Tak satu pun dari mereka sadar ada langkah mendekat,
pelan, teratur, seperti bunyi jam tua yang menghitung waktu ajal. Ningrum muncul dari balik bayangan truk tua yang terparkir. Rambutnya tergerai basah, pakaian panjangnya menempel di tubuh karena hujan, dan matanya kosong. Tak ada ampun, tak ada ragu. Hanya satu niat yang memandu setiap geraknya, membayar lunas rasa sakit Bayu. Cahaya dari tiang listrik redup menyorot wajahnya yang teduh namun membeku. Salah satu dari 8 preman itu mendongak, tertawa mengejek. Ada yang nyasar, cantik banget lagi. Malam-malam nyari siapa, Mbak? Suara cemeh itu seperti percikan bensin ke dalam api yang sudah menyala. Tapi Ningrum tak menjawab. Ia berdiri diam, hanya memandangi mereka satu-satu, seperti sedang memilih urutan eksekusi. Dadanya tenang, tapi dari balik kulitnya, darah rawa rontek mulai mendidih, menggerakkan urat-uratnya dengan energi tak biasa. Seketika, salah satu preman yang mendekatinya terhuyung, tubuhnya terpental ke belakang seperti ditabrak gajah. Teman-temannya terkejut, tak sempat paham apa yang baru saja terjadi. Ningrum belum menyentuh siapapun. Tapi tubuh laki-laki itu kini kejang di tanah. Mulutnya berbuih, matanya membulat penuh teror. Sesuatu entah apa telah masuk ke dalam nadinya dan menutup seluruh kesadarannya dalam hitungan detik. Suasana berubah drastis. Yang tadi bersenda gurau kini panik. 4 orang langsung menyerbu, membawa balok dan rantai. Tapi Ningrum bergerak seperti asap. Tak satu pun pukulan mereka menyentuh kulitnya. Sebaliknya, hanya dalam beberapa detik, mereka semua jatuh. Entah karena tendangannya, entah karena kekuatan aneh yang menghempaskan mereka tanpa ampun. Salah satu dari mereka berusaha kabur, tapi baru 5 langkah berlari, lehernya seperti tertarik tali tak terlihat. Jatuh menghantam aspal, tak bangun lagi, teriakan memecah malam. 2 preman yang tersisa lari tunggang langgang, berteriak memanggil teman-temannya yang ada di sisi lain terminal. Tapi sebelum mereka sempat jauh, sebuah bayangan melintas cepat, dan suara keras terdengar, seperti tulang patah menghantam beton. Ningrum berdiri di ujung lorong, tubuhnya memantulkan cahaya lampu dari genangan air. Wajahnya datar, tapi darah menetes dari ujung jarinya. Tak butuh waktu lama, sekelompok preman dari sudut terminal lain mulai berdatangan. 15 orang, membawa senjata tajam, tongkat besi, dan wajah bengis. Salah satu dari mereka adalah pemimpin kelompok, Julak, preman kawakan yang katanya pernah menusuk orang hidup-hidup di depan polisi. Ia meludah ke tanah dan menatap Ningrum penuh nafsu marah. Malam ini, kamu yang mati. Ningrum melangkah maju, hanya beberapa meter dari mereka. Tapi bukan ketakutan yang terlihat di wajahnya. Ia malah tersenyum tipis, senyum yang lebih dingin dari malam yang basah. Kalian rampas darah adikku. Sekarang, aku datang menagih gantinya. Dan begitu kalimat itu selesai, angin seolah berhenti berembus. Waktu seperti membeku. Lalu, kilatan cahaya merah melesat dari tubuhnya. Bukan api, bukan listrik, melainkan semacam cahaya kutukan. 15 tubuh melayang serentak. Jeritan memenuhi udara, memecah kesunyian dengan nada-nada kematian. Beberapa mencoba melawan, tapi senjata mereka patah sebelum sempat mengenai sasaran. Tangan-tangan mereka lumpuh, mata mereka membiru. Ningrum berubah jadi bayang-bayang, tak bisa disentuh, tak bisa dihindari. Dalam waktu yang hanya dihitung dengan detak jantung, seluruh area terminal dipenuhi tubuh yang tergeletak tak berdaya. Dan itu baru permulaan. Karena dalam kegelapan malam Kertajaya yang semakin pekat, suara kabar mulai menyebar. Ada perempuan gila membantai semua orang di terminal. Yang mendengar tak percaya. Tapi bagi mereka yang melihat sendiri, itu bukan perempuan biasa. Itu kutukan hidup di terminal Kertajaya yang menyimpan aroma aneh yang menyengat. Dan belum ada yang kabut tipis mengambang. Jumlah korban malam itu baru puluhan tubuh yang berserakan di aspal. Basah oleh hujan dan darah. Angin malam membawa bisik-bisik kematian, menyusup ke gang sempit, menghantarkan kabar pada telinga-telinga yang selama ini merasa kebal terhadap hukum dan dosa. Di seberang kota, telepon genggam bergetar, memanggil nama-nama berbahaya yang selama ini bersembunyi di balik bar karaoke, lapak sabung ayam, dan pasar gelap narkoba.
Salah satu nama itu adalah Bima Setra, kepala geng lintas kota yang dikenal dengan reputasi keji, menusuk musuh dari belakang sambil tertawa, lalu menyulut rokok di tubuh korbannya yang masih bernyawa. Mendengar kabar bahwa 30 anak buah Julak tewas dibantai hanya oleh seorang perempuan, ia tak tertawa. Ia berdiri pelan, meletakkan botol arak di atas meja, dan menatap layar ponselnya seperti baru membaca kutukan kuno. Perempuan? 1 orang, gumamnya. Sudah waktunya neraka dibuka. Tak butuh waktu lama, sebuah mobil van hitam tanpa plat nomor meluncur menuju terminal Kertajaya. Di dalamnya, 8 pria bertato, bermata tajam seperti pisau jagal, duduk tanpa suara. Masing-masing dikenal dengan julukan yang menakutkan. Si Buta Belati, Maman Jeruji, Iwan Jantung, dan lainnya. Mereka tak sekadar preman. Mereka adalah jagal jalanan yang pernah menghabisi satu keluarga hanya karena utang rokok. Malam itu, mereka dipanggil bukan untuk menagih, tapi untuk membunuh. Tanpa negosiasi. Sementara itu, Ningrum berdiri sendirian di bawah pohon trembesi. Tubuhnya tak bergerak, tapi matanya menyapu seluruh terminal seperti mata burung elang yang sedang mengintai mangsa. Genangan air di sekitarnya memantulkan wajahnya, dingin, kosong, dan tetap cantik, meski berlumuran darah. Dari jauh, ia bisa merasakan dentuman langkah kaki yang berat, seperti irama gendang perang yang mulai ditabuh. Mereka datang. Lebih banyak, lebih berbahaya. Mobil van hitam itu berhenti tanpa suara. Pintu dibuka perlahan. 8 pria turun, disusul 12 orang lain dari arah gang dan jembatan tua. Mereka mengepung seperti serigala lapar. Tak satu pun bicara. Tapi aura kebencian mereka membakar udara. Ningrum tahu, malam itu belum selesai. Ia menarik napas dalam, memejamkan mata sebentar, lalu membisikkan satu nama, Bayu. Dan saat membuka mata kembali, rawa rontek di dalam tubuhnya bergetar pelan, merespons seruan jiwa yang tak rela melihat adik kecilnya dipermalukan. Bima Setra maju. Tubuhnya tinggi, penuh luka bakar masa lalu. Di tangan kanannya tergenggam rantai berkarat yang pernah membunuh 2 tentara dalam bentrokan liar di pelabuhan. Ia menatap Ningrum dari ujung kepala sampai kaki, lalu mendengus. "Kau bukan manusia," katanya pelan tapi tajam. Ningrum hanya tersenyum. "Manusia bisa mati," balasnya. "Tapi aku sudah berkali-kali dibunuh dan selalu kembali." Tanpa aba-aba, 18 pria menyerbu. Suara langkah kaki mereka menghentak keras, menandai awal dari pembantaian paling brutal yang pernah terjadi di terminal itu. Tapi Ningrum bukanlah korban. Ia menari dalam hujan, tubuhnya meliuk seperti bayangan, menghindari sabetan pisau dan hantaman tongkat tanpa harus melihat. Tubuh pertama terhempas setelah lehernya terpelintir oleh gerakan halus tangan kanan Ningrum. Yang kedua tersungkur dengan dada terbakar, seolah api keluar dari telapak kakinya. Bima Setra menyaksikan dengan mata terbelalak. 5 orangnya jatuh dalam 2 menit, tanpa sempat menyentuh rambut lawan mereka. "Kepung dari belakang," teriaknya. Tapi sebelum strategi itu terwujud, Ningrum melompat setinggi tiang listrik dan mendarat di tengah-tengah kerumunan. Gelombang energi meledak dari tanah, membuat tanah di bawah mereka retak seperti dilanda gempa kecil. Asap tipis naik dari celah aspal. 10 orang langsung terjatuh, menggeliat seperti disetrum, lalu diam tanpa suara. Bima menggertakkan gigi. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia mengayunkan rantai ke arah Ningrum. Tapi saat rantai itu hampir menyentuh tubuhnya, wanita itu memegangnya, tanpa luka, tanpa goyah, dan dalam satu gerakan halus, ia menarik rantai itu, membuat tubuh Bima terhempas ke dinding warung. Tembok kayu pecah, pria kejam itu jatuh dengan tulang selangkar retak, mulutnya berdarah. Ia mencoba bangkit, tapi kakinya tak lagi menuruti perintah. Langkah Ningrum mendekat pelan, satu-satu, seperti ketukan jam kematian. Ia berhenti di depan Bima, lalu berjongkok. "Kalian kira dunia ini milik orang kuat?" bisiknya. "Kalian salah besar. Dunia ini milik orang yang tersakiti dan berani membalas." Tangannya menyentuh dada Bima,
dan pria itu menggigil hebat. Seolah jantungnya diremas dari dalam. Jeritan nyaring membelah udara. Satu demi satu, lampu jalanan padam. Malam menelan segala suara. Tak ada yang tersisa kecuali kabut, darah, dan tubuh-tubuh tak bernyawa. Ningrum berdiri kembali, tubuhnya berlumur, luka tapi tak jatuh. Dalam diam, ia melangkah menjauh, meninggalkan medan pertempuran seperti ratu bayangan yang baru saja mengklaim tahtanya. Namun dari kejauhan, sepasang mata memperhatikannya. Seseorang yang belum bergerak. Seseorang yang lebih berbahaya dari semua yang telah ia lawan. Tapi bukan ketenangan dan yang perang belum selesai. Di balik kabut tipis yang menggantung di atas terminal Kertajaya, keheningan terasa seperti napas tertahan sebelum badai berikutnya. Jejak-jejak darah belum mengering. Mayat-mayat yang belum sempat disingkirkan menjadi saksi bisu kegilaan malam itu. Namun di antara puing, dari kejauhan, seseorang memperhatikan semua itu tanpa bergerak, hanya menatap dengan mata menyala merah seperti bara yang menyimpan murka lama. Namanya Ki Arta Manggala. Lelaki tua berpakaian serba hitam, berselendang kain batik bermotif ular naga. Dialah dukun pesugihan yang dikenal mampu menghidupkan kembali orang mati, tapi bukan untuk kebaikan, melainkan untuk membalas dendam. Ia tak pernah tampil ke permukaan, kecuali bila sesuatu yang sangat berharga darinya diganggu. Dan malam itu, yang dihancurkan oleh Ningrum bukan sekadar preman. Mereka adalah anak-anak angkat yang pernah ia bangkitkan dari kematian, lalu dijadikan penumbal untuk kekayaannya yang melimpah. Ki Arta duduk bersila di atas batu hitam besar, di tengah hutan angker, tempat biasa ia bermeditasi bersama makhluk-makhluk tak kasat mata. Di hadapannya, semangkuk darah segar dari seekor anjing hitam mendidih pelan. Ia mencelupkan kedua jarinya, lalu menggambar pola aneh di atas tanah. Terdengar suara-suara aneh berbisik dari balik pepohonan, seperti lolongan namun tanpa wujud. Perempuan rawa rontek itu harus dihentikan, desisnya. Kalau tidak, semuanya akan hancur. Sementara itu, Ningrum telah kembali ke rumah kontrakannya. Tubuhnya lelah, luka-luka kecil di lengannya masih mengucurkan darah. Tapi sorot matanya tetap tajam. Bayu, adik tercintanya, masih tidur di kamar belakang. Ia tak tahu apa yang sudah kakaknya lakukan demi membalaskan rasa sakit hatinya. Ningrum duduk di lantai, merapal doa dalam hati. Tapi malam itu, ia merasa udara menjadi lebih dingin, lebih berat. Seolah sesuatu tengah mendekat. Benar saja. Saat jarum jam menunjuk angka 3, suara ketukan aneh terdengar dari pintu depan. Pelan, berulang, tapi seakan menembus tulang. Ketukan itu tak seperti milik manusia. Ia berdiri, perlahan berjalan ke arah sumber suara. Tapi sebelum tangannya sempat meraih gagang pintu, daun pintu itu sendiri terbuka perlahan. Padahal tak ada satupun kunci yang diputar. Di ambang pintu, berdiri seorang pria berwajah separuh busuk, dengan mata menghitam dan tubuh dingin seperti jenazah yang tak sempat dikubur. Pria itu bernapas berat, lalu berbicara. Rawa rontek, kau mengganggu urusan orang yang tidak boleh diganggu. Ningrum melangkah mundur, tapi wajahnya tidak gentar. Siapa kau? Tanyanya datar. Aku bukan siapa-siapa, jawab sosok itu. Tapi aku diutus oleh Ki Arta, dan ia ingin kau mati, permanen. Tanpa aba-aba, makhluk itu menyerang. Gerakannya cepat, jauh melampaui manusia biasa. Tinju pertamanya menghantam dinding, meninggalkan lubang besar seukuran kepala. Ningrum berguling ke samping, menghindar, lalu berdiri dan menyalakan api dari telapak tangannya. Ilmu rawa rontek di dalam tubuhnya mulai aktif. Rambutnya berkibar sendiri walau tak ada angin. Suhu ruangan berubah drastis. Pertarungan berlangsung hebat. Dinding rumah retak. Kaca jendela pecah. Tubuh mereka saling beradu, seolah dua kutub yang menolak berhenti. Tapi Ningrum mulai sadar. Setiap luka yang ia berikan pada makhluk itu tidak membuatnya lemah. Justru, setiap tetesan darah yang keluar dari tubuhnya malah menguatkan lawannya. Ningrum terdesak. Bahunya terbentur lemari kayu, tulangnya nyeri. Tapi saat makhluk itu hendak menghabisinya, suara kecil memanggil dari belakang. Kak Ningrum, Bayu, berdiri di pintu kamar, matanya masih mengantuk. Tapi wajahnya pucat melihat pertarungan yang terjadi. Ningrum menoleh.
dan dalam sekejap, fokusnya terpecah. Makhluk itu memanfaatkan momen itu. Ia menghentakkan kedua tangannya ke lantai, menciptakan gelombang energi gelap yang melemparkan Ningrum ke tembok. Tubuhnya terhempas keras. Darah menetes dari sudut bibirnya. "Jangan ganggu adikku," teriaknya, dengan suara yang memecah malam. Tiba-tiba, tubuh Ningrum bersinar. Bukan cahaya biasa, tapi cahaya dari dunia arwah yang menyala karena rasa cinta dan perlindungan. Makhluk itu terdiam sesaat, matanya melebar. Ia belum pernah melihat rawa rontek mencapai titik puncak kekuatannya. Dari tubuh Ningrum, muncul bayangan-bayangan wanita terdahulu, para pejuang yang pernah dibunuh demi harga diri dan keluarga mereka. Jiwa-jiwa itu bangkit, menyatu dengan Ningrum, menciptakan sosok yang bukan lagi manusia biasa. Dalam sekejap, makhluk itu meleleh, tubuhnya mencair seperti lilin. Jeritannya menggema panjang, lalu hilang di udara. Ningrum terduduk lemas, tapi hatinya tetap berdebar. Ia tahu, ini belum akhir. Serangan itu hanya perkenalan. Dan di dalam hutan, Ki Arta tersenyum tipis. Di sampingnya, seekor kucing hitam bermata satu melompat ke pundaknya. "Kau kuat, Rawa Rontek, tapi aku belum serius," katanya pelan. Langit mulai Desa memerah. kecil yang tampak sunyi tapi Fajar akan menyimpan segera rahasia datang. gelap yang hampir punah Tapi perang ditelan besar waktu. justru baru dimulai. Hari itu, kabut tak kunjung bubar meski matahari sudah naik tinggi. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seperti menanggung beban yang tak terlihat. Penduduk desa, yang biasanya keluar untuk berladang atau menjemur hasil kebun, memilih bersembunyi di balik pintu. Mereka tahu, malam sebelumnya ada badai aneh. Mereka mendengar jeritan, gemuruh, dan aroma besi yang menyengat di udara. Tapi tak satu pun berani bertanya. Mereka paham, bukan urusan manusia biasa. Di dalam sebuah gubuk reot, Ningrum mengganti perban di bahunya yang robek. Luka itu bukan luka biasa. Setiap goresan dari makhluk kiriman Ki Arta seperti mengandung bisa dari dunia lain. Tubuhnya lemah, tapi jiwanya masih menyala. Ia duduk bersila di depan mangkuk berisi air bunga 7 rupa. Uap tipis menguar dari permukaannya, membawa aroma melati yang menusuk hidung. Di hadapannya, Bayu masih tertidur lelap, tak sadar bahwa di luar sana, dunia mereka sedang berada di ambang kehancuran. Ningrum tahu, ini belum selesai, bahkan belum mencapai puncaknya. Karena ketika makhluk pengantar pesan meleleh dalam pertarungan semalam, Ningrum merasakan sesuatu yang lebih besar, jauh lebih jahat, sedang bersiap turun tangan langsung. Ia bisa mencium aroma belerang. Ia bisa mendengar suara-suara dari alam gaib memanggil namanya. Ia tahu, Ki Arta telah membangkitkan pasukan terakhirnya. Arwah tumbal yang tak bisa mati, kecuali dihancurkan dari sumbernya. Dan memang benar, di puncak Bukit Kramat, Ki Arta berdiri dengan tangan terkembang. Di belakangnya, puluhan sosok berjubah. Hitam berdiri tanpa suara. Wajah mereka kosong, kulitnya pucat seperti tulang yang tak pernah terjamah cahaya. Mereka bukan manusia, bukan pula makhluk halus biasa. Mereka adalah hasil ritual terlarang yang memakan banyak darah dan nyawa. Jiwa-jiwa itu tak lagi mengenal rasa takut, karena kematian bukan lagi momok bagi mereka. Mereka sudah melewatinya, dan kembali hanya untuk satu misi, menghancurkan Ningrum. "Aku tahu kau mendengarku, Rawa Rontek," gumam Ki Arta sambil menaburkan serbuk hitam ke angin. "Kau pikir bisa membasmi anak-anak angkatku tanpa konsekuensi? Kau pikir bisa melindungi adikmu tanpa membayar harga? Malam ini, aku akan menjemputmu dan membawa tubuhmu ke dunia kami." Di tengah kekacauan itu, Ningrum bangkit dari duduknya. Matanya menatap langit, lalu menoleh ke arah Bayu yang masih terlelap. Dengan langkah berat, ia keluar dari rumah. Di bawah langit abu-abu, ia berjalan menuju Bukit Kramat. Setiap langkahnya menggema seperti suara lonceng kematian. Tak ada keraguan, tak ada ragu. Hanya tekad dan cinta yang membara untuk satu-satunya keluarga yang tersisa. Perjalanan itu tak mudah. Di tengah jalan, kabut mulai menebal, dan dari dalamnya, suara-suara memanggil, rintihan, tawa lirih, bahkan bisikan lembut yang mencoba menggoyahkan niatnya.
Kau akan mati, bisik mereka. Kau akan sendirian. Tapi Ningrum terus berjalan. Ia tahu, rawa rontek bukan hanya soal membangkitkan diri setelah mati. Rawa rontek adalah sumpah. Kutukan sekaligus kekuatan yang lahir dari dendam perempuan yang dipaksa diam, lalu bangkit demi sesuatu yang dicintai. Saat ia tiba di kaki Bukit Keramat, langit mulai memerah seperti darah segar. Di puncak sana, Ki Arta sudah menunggunya. Di bau sampingnya, puluhan makhluk berjubah mulai bergerak, turun perlahan seperti air bah. Ningrum berdiri sendiri, tanpa senjata. Hanya tubuh yang penuh luka dan mata yang menyala oleh tekad. Pertarungan itu terjadi tanpa aba-aba. Arwah tumbal menyerbu seperti ombak, tapi Ningrum menghadapi mereka satu persatu. Setiap tinju, setiap tendangan, setiap pukulan, ia terima dan ia balas. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Tubuhnya mulai goyah. Darah menetes lagi dari pelipis, dari bibir, dari lutut. Tapi ia tetap berdiri. Sampai akhirnya, Ki Arta sendiri melangkah maju. Ia menatap Ningrum seperti singa, lapar. Kau perempuan keras kepala, tapi kekuatanmu belum cukup untuk melawanku. Dengan satu gerakan tangan, tanah bergetar. Dari balik retakan tanah, muncul ular besar berwarna hitam dengan mata merah menyala. Makhluk itu mendesis keras, lalu meluncur ke arah Ningrum. Tapi saat mulut ular itu hendak menelan tubuhnya, Ningrum menutup mata dan berbisik lirih. Kalau memang harus mati demi Bayu, aku rela. Tiba-tiba, tubuhnya menyala terang. Bukan cahaya biasa, tapi sinar dari alam keabadian. Bayangan perempuan-perempuan rawa rontek masa lalu kembali muncul, tapi kali ini mereka tidak hanya menyatu. Mereka melindungi. Mereka membentuk perisai di sekitar Ningrum. Ular itu menghantam perisai, lalu meledak jadi debu. Ki Arta mundur selangkah. Tidak mungkin. Ningrum membuka mata. Suaranya tenang, tapi tegas. Aku bukan sendiri. Aku mewakili mereka yang dulu dipaksa bungkam, yang disakiti, yang dijadikan tumbal kekayaanmu. Dengan satu hentakan kaki, tanah retak. Cahaya putih menyelimuti sekelilingnya. Para arwah Ki Arta mulai berteriak. Tubuh mereka terbakar satu persatu. Jiwa mereka akhirnya dibebaskan. Ki Arta mencoba melarikan diri, tapi tak sempat. Bayangan, tangan-tangan dari bawah tanah mencengkeram kakinya. Ia menjerit. Wajahnya yang penuh kesombongan berubah jadi ketakutan. Ningrum hanya menatapnya, tanpa berkata apa-apa. Karena keadilan kadang tak butuh suara. Dan dalam ledakan cahaya terakhir, semua lenyap. Bukit itu kembali sepi. Saat pagi datang, Ningrum kembali ke rumah. Tubuhnya luka-luka, tapi Bayu menyambutnya dengan senyum polos. Kak Ningrum, katanya pelan. Aku mimpi, kakak bertarung sama monster. Ningrum tersenyum. Itu bukan mimpi, Bayu. Tapi sekarang, kamu gak perlu takut lagi. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, angin di Desa Panjar berhembus tenang. Beberapa minggu berlalu sejak malam kelam di Bukit Keramat, dan Desa Panjar mulai kembali bernapas. Penduduk yang dulu hidup dalam bayang-bayang teror preman dan kekuatan, gelap kini bisa melangkah lebih tenang. Warung kopi yang sempat tutup kini mulai ramai lagi. Sawah-sawah yang ditinggal panen perlahan menghijau, dan nama Ningrum, yang dulu hanya dikenal sebagai gadis pendiam penjaga adik kecilnya, kini disebut dalam bisik-bisik penuh hormat dan kagum. Tapi Ningrum tak mencari pujian. Ia memilih hidup tenang, menghindari keramaian. Setiap pagi, ia mengantar Bayu ke sekolah dengan sepeda ontel peninggalan almarhum ayahnya. Tak jarang ia tersenyum melihat Bayu yang semakin ceria. Tak lagi dihantui rasa takut, tak lagi menyendiri di pojok kelas, karena dihantui mimpi buruk tentang preman-preman kejam. Namun, luka-luka yang pernah ia terima, meski sudah mengering, meninggalkan bekas dalam, bukan di kulit, tapi di jiwa. Setiap malam, saat desa terlelap, Ningrum duduk sendiri di beranda rumah.
memandang langit yang penuh bintang. Dalam hening, ia tahu, kekuatan rawa rontek dalam dirinya belum padam. Ia adalah penerus sumpah kuno, pengawal yang bangkit dari kematian, demi cinta yang tak bisa dibeli dengan harta atau kuasa. Dan dalam diam, ia menyadari sesuatu. Meskipun musuh utamanya telah dihancurkan, dunia ini belum sepenuhnya bersih dari kejahatan. Di luar sana masih banyak yang menindas dengan kekuatan, masih banyak adik yang kehilangan kakaknya, masih banyak gadis yang disakiti lalu dikubur diam-diam oleh sistem yang beku. Pada suatu malam, saat bulan bulat sempurna menggantung di langit, seseorang mengetuk pintunya. Seorang ibu tua dari desa sebelah, matanya sembab, tangannya gemetar. Ia datang sambil membawa foto anak gadisnya yang hilang 3 hari lalu setelah menolak lamaran seorang pejabat korup. "Aku nggak tahu lagi harus minta tolong ke siapa," bisik si ibu sambil menahan tangis. Ningrum tak banyak bicara. Ia hanya berdiri, masuk ke kamar, dan mengganti pakaiannya dengan kain panjang hitam. Ia menyalakan dupa kecil, memandangi wajah Bayu yang tertidur lelap, lalu mengecup keningnya. "Tidur yang nyenyak ya Bayu," bisiknya pelan. "Besok pagi kakak pulang lagi." Tanpa suara, Ningrum keluar dari rumah, mengikuti ibu tua itu menuju desa asing yang sedang diselimuti ancaman. Dan malam itu, langkah Ningrum kembali menggema di bumi. Bukan sebagai korban, tapi sebagai bayang-bayang keadilan. Sebagai rawa rontek. Terakhir yang bangkit bukan untuk balas dendam, tapi untuk memastikan tak ada lagi anak kecil menangis sendirian di tengah gelap dunia.